Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Taman Zainurnisa di kebun belakang rumah kami. Nah, jangan bosan-bosan ya teman-teman, selalu melihat tempat kami. Oke, di depan teman-teman ini ada pohon terong. Nah, ini pohon apa teman-teman? Pohon terong nih, ini terong lalap. Dan yang itu terong ungu. Terong ungu, bukan karena saya lihat batangnya ungu, tapi memang buahnya ungu ya. Tuh, nampak tuh. Ungu kan? Karena sudah jadi buah nih. Nah, tuh ungu juga tuh. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, di pagi hari ini yang mendung sekali, kita mau review tanaman dan mau menunjukkan sesuatu perbedaan yang sangat mencolok di tempat kami teman-teman. Nah, ini juga berdasarkan sharing dari temen ya, dan kita coba eksperimen dan ternyata memang terbukti. Oke teman-teman, kita lihat apa itu. Tadam. Nah, mohon maaf sekali kalau pemandangan di depan teman-teman kurang cantik ya. Di sini sangat berbeda, ini sangat cantik. Terus di sini toing kayak begini. Ini adalah pohon terong teman-teman yang sama dengan yang ini. Oh bukan, yang itu. Yang besar tuh. Ini pohon terong jumbo kayaknya. Nah, karena daunnya agak mulai membesar. Ini sama ya, pembenihannya sama, ada juga yang ungu tuh. Oh, bercampur mereka ya. Pembenihannya sama teman-teman, seperti itu tuh. Belum dipindahkan ya. Karena apa? Lahan kami terbatas untuk tanaman terong. Tuh itu pun belum sempat kita buat bedengan seperti yang ini, tapi perbedaannya sangat jauh berbeda ya dengan yang ini, padahal sama-sama mereka, cuma lambat sedikit dipindah tanam, mungkin sekitar 2 minggu atau selang 2 minggu atau 10 harian lah setelah kita pindah tanam ini, dan itu kita pindah tanam yang ini lagi. Nah, sekarang yang akan saya perlihatkan ke teman-teman ialah teman-teman bisa melihat bedanya yang ini dengan yang ini ya. Kenapa? Karena yang ini tidak terawat. Kita biarkan, kita tanam saja seperti itu, terus kita biarkan kita serahkan kepada alam ya, yang menumbuhkan dia. Kita tidak berikan dia pupuk, kita tidak berikan dia kompos, kita hanya cukup menggemburkan tanahnya waktu awal tanam. Dan kita tidak memberikan ritual seperti apa yang kita lakukan kepada tanaman ini. Ritualnya apa? Yaitu memberikan kompos di lubang tanam sebelum kita menanam. Kita hanya membuat seperti ini, menggaul atau menggemburkan tanah di sini. Tapi teman-teman bisa ingat, di bawah tempat bedengan ini adalah tempat kami mengubur bahan-bahan organik seperti pepaya, seperti itu batang pisang, di bawahnya ini. Tapi belum lama setelah kita mengubur itu, kita gemburkan, ambil tanah dari sini, terus kita letakkan di sini, terus suami langsung dah tanamkan terong-terong ini tanpa melakukan ritual kita. Ritualnya yaitu di lubang tanam, setiap lubang tanam untuk memindahkan terong itu kita letakkan kompos. Suami tidak, dia tidak melakukan hal itu, dan lihat sendiri kondisinya belum terawat, masih banyak gulma, masih dibiarkan seperti itu karena memang kami belum sempat untuk merawatnya. Untuk menunjukkan ke teman-teman bahwa tanaman yang tidak dirawat atau hanya dibiarkan tumbuh begitu saja, itu belum tentu hasilnya bagus. Kalau memang kondisi tanahnya, terkecuali kondisi tanahnya seperti itu yang sudah kita olah lebih awal seperti ini teman-teman, kita biarkan terus kita tanam saja begitu, kita biarkan, itu bisa dijamin dia akan tumbuh dengan baik.
tapi tidak sebaik yang di depan teman-teman. Cuma tidak seburuk yang ini. Jadi kita harus mengetahui kondisi tanah yang akan kita tanami ini, apakah dia siap untuk dibiarkan sendiri atau tidak. Seperti ini dia belum siap ya teman-teman, karena sewaktu itu bahan organik yang kita kubur itu dia belum menjadi kompos 100%. Akhirnya seperti inilah perbedaannya, yang terawat, yang memang sudah disiapkan, dan yang memang terawat seperti ini. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana. Jangan sampai ada pendapat yang memang tanahnya di sana bagus, tanahnya di daerah sana tuh dia bagus, bukan karena pupuknya. Tanah di tempatku biar dipupuk tidak bagus. Jangan berpendapat seperti itu teman-teman, karena sudah terbukti. Ini buktinya. Bahkan ada yang bilang, mungkin tanah di tempatmu bagus. Ada yang bilang sama kami, tanahnya bagus tuh, tanpa dipupuk pun sudah bagus tanamannya. Tapi setelah kita buat seperti ini ternyata memang tidak terbukti kata-kata seperti itu. Semua butuh perawatan teman-teman. Oke teman-teman, kita mau membuat si terong ini bisa berproduksi dengan baik dengan cara apa? Melakukan perawatan. Walaupun mungkin sedikit terlambat, tapi yang penting datang ya. Maksudnya yang penting kita rawat, daripada sama sekali kita tidak rawat kan kesian. Oke teman-teman, ikuti kami di Taman Zainurnisa, kegiatan apa dan cara apa kita akan menyuburkan terong-terong ini lagi. Nah, pertama-tama yang kita lakukan, kita bersihkan dulu lahannya seperti ini teman-teman. Nah, jangan lupa bersihkan lahan dulu. Karena apa? Nanti habis ini kita mau berikan dia nutrisi, biar nutrisinya itu terserap sama si terong, bukan si rumput. Oke teman-teman, kita sembari menunggu sang suami membersihkan tanaman terongnya, kita mau melakukan kegiatan lain, yaitu kita mau panen. Ayo Nisa. Nah, ini ada yang bengkok lagi nih. Biasalah, saya sudah tidak bingung lagi kalau timun bengkok begini ya. Kalau bukan karena faktor usia, biasanya timun bengkok begini karena sudah tua ya. Maksudnya pohonnya yang sudah tidak bagus untuk berproduksi, sudah lansia begitu. Ini juga ada. Tapi kalau untuk timun saya mau coba tetap saya treatment semampu saya untuk dia bisa lurus dan gemuk seperti ini. Tadam. Mana lagi? Oh ini masih kecil ya. Ya lumayan lah, ini paling 2 hari lagi ya kita boleh panen nih. Udah besar juga. Ini bekas timun yang sakit ya teman-teman. Berapa hari ini kita tidak ada melakukan perawatan sama sekali pada timun ini teman-teman. Jadi ya kondisinya agak kurang bagus, tapi masih bisa kita panen. Nah, nih. Mama, tadi ada kecipir yang masak. Nanti kita petik. Bismillah, awas. Berat. Oke. Mama, kecipir pula. Kita lihat tomat dulu ya. Mau dipanen nggak ya tomatnya? Tuh. Ada yang pecah guys. Ada yang pecah teman-teman. Ya Allah. Padahal sudah berusaha juga ya kita taburkan kalsium, tambahkan kompos, tapi masih ada juga yang pecah. Tapi jangan sedih, ada juga yang bagus ya teman-teman, karena memang buahnya sangat banyak, jadi nutrisinya kurang. Ayo kita petik saja ini. Nah mama, yang orange nih seperti ini. Tapi ada juga yang bagus ya. Kemarin kita sudah panen, tapi kita tidak videoin, itu yang merah-merah saja dibuat sambal. Ini bagus teman-teman. Nah ini nggak usah pakai gunting. Nah hati-hati nak, senang kan? Enak. Mama jangan bantu petik ya, biar cepat, mau hujan nih. Mana dok? Ini tidak mau dibantu teman-teman, nanti keburu hujan. Nah ini nak, senang kan kita panen. Ada lagi satu. Inilah hasil dari perawatan kita teman-teman ya. Tidak ada yang pecah, ada beberapa saja ya, tapi lebih banyak yang bagus.
Hati nak. Aduh, bau tomatnya itu khas ya teman-teman. Suka sekali tanam tomat nih. Ini nak. Baunya khas. Di bawah banyak. Bambi. Jadi walaupun sekarang kondisinya menyedihkan teman-teman. Aduh, belepotan ngomongnya. Tapi dia masih bisa mengeluarkan buah yang lumayan ya untuk kondisi yang menyedihkan. Tuh, lihat. Banyak. Nah, banyak nih. Oh, banyak. Masya Allah. Berat. Nah, ini kita lihat apakah dia mampu untuk berbuah ini. Padahal daunnya udah mampu ya. Tuh, lihat. Allahu Akbar. Nanti kita lihat, nanti kita update lagi ya teman-teman. Walaupun dia jelek begini, daunnya kecil begini, apakah dia mampu? Tapi ternyata mampu ya. Ini ada nih, mana tadi? Tuh. Oke, kita mau lanjut. Nah, ini teman. Kita mau perlihatkan tanaman yang dulu kita pindahkan dalam posisi sangat-sangat besar pohonnya ya. Teman-teman yang baru menemukan channel kami, penasaran melihat asal mulanya si tanaman kecipir kami ini di mana? Teman-teman boleh buka video ini. Silakan buka video ini, proses kami memindahkan tanaman kecipir ini dalam kondisi seperti apa, dan nyaris hampir mati ya. Nyaris mati dia karena stres. Waktu itu dia rontok semua daunnya. Tapi sekarang dia sudah menghasilkan walaupun hanya sedikit ya. Ini kan masih buah pertama nih, perdana nih. Untuk di sini, waktu dia masih ada di sebelah situ, dia sudah berbuah teman-teman. Kita sudah petiki malah. Tapi karena kondisi tempatnya yang tidak bagus, kita pindahkan di sebelah sini. Dan dia berbuah lagi, alhamdulillah. Setelah sebulan, 1 bulan dia masa pemulihannya sampai dia berbuah sekarang ada sekitar 1 bulan ya. Nah, setelah tadi kita panen tomat, kita juga mau panen sayur bayam teman-teman. Nah, ini kita mau panen sayur bayam. Timunnya tadi kita letakkan ya, soalnya berat dibawa-bawa. Tuh bayamnya, mana guntingnya? Nah, ini teman-teman bayamnya udah agak tua ya, udah tua memang ya. Kita mau pensiunkan. Kita letakkan ini dulu. Ini sudah tua, jadi kita mau pensiunkan, kita mau panen ini. Udah ulat tuh. Balas. Tuh ulatnya geleget. Takut. Gunting. Jadi buang jauh-jauh. Udah ulat kita buang jauh-jauh. Loh, kok dibuang situ saja? Nanti dibuang sebentar. Ayo petik semuanya. Kita mau buat sayur ini masih, walaupun dia ada berbunga teman-teman, tapi daunnya masih enak ya untuk disayur. Cuman ini karena ada tua, pohonnya tuh udah sampai tumbang macam nih teman-teman. Tuh gede kan, besar. Jadi kita mau pensiunkan saja karena sudah ada gantinya yang sebelah sana. Tapi nanti kita tanam lagi di sini. Ini kan segar-segar. Daripada kita beli, kita panen sendiri di kebun di belakang rumah ya, di pekarangan. Tidak perlu harus tanahnya luas, tempatnya luas. Cukup untuk halaman, itu sudah cukup untuk kita menanam kebutuhan kita di dapur. Ya ulat. Oke teman-teman, nih hasil panennya kita tadi, bayamnya. Waduh, tuh banyak ya. Pohonnya udah dipensiunkan. Nah ini timunnya tidak muat lagi ke sini. Udah ketutup bayam. Ini ada cabai sedikit-sedikit ya yang kita panen. Jadi kita tidak panen banyak-banyak lagi seperti dulu teman-teman. Kita hanya panen 1, 2 atau mungkin 10 biji paling banyak ya. Itu dari sisa-sisa hama lalat buah.
karena kebanyakan sudah dientup si lalat buah, jadi yang bagus-bagusnya tinggal sedikit. Tapi untuk makan kita masih cukup, alhamdulillah. Kita tidak perlu lagi beli cabai. Nah, tapi untuk kita komersialkan, untuk kita jual itu tidak cukup ya teman-teman. Jadi kita hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga, alhamdulillah. Nah, tomat juga sudah mulai banyak, alhamdulillah. Dan ini bayamnya tadi. Nah, ini kondisinya udah dibersihkan Pak suami laju ya. Nah, tadi kendalanya kita sekarang kehabisan pohe atau kotoran hewan. Jadi kita menggunakan pupuk apa teman-teman? Yang mengikuti videonya pasti udah tahu nih kita pakai apa. Tuh, si hitam adalah si kopi kami. Jangan terlalu ya begitu. Tidak apa-apa ya. Ini mungkin tidak secepat pupuk kandang ya prosesnya, tapi dia bisa juga untuk menutrisi si terong ini. Insya Allah nanti dalam 4 atau 5 hari ke depan kita akan update lagi kondisinya bagaimana, dan kita akan tambahkan nutrisi lagi, yaitu pupuk organik cair dari air lindi atau dari gulma ya, untuk menunjang pertumbuhannya. Jadi berkebun organik sangat simpel ya teman-teman, tidak perlu harus pusing kepala, aduh tidak ada pupukku ini habis, terus tanamannya tidak dipupuk begitu. Padahal masih banyak alternatif atau ide-ide kreatif lain. Kita harus buat ambil pupuk dari apa untuk menggantikan, itu banyak ya. Tinggal dari kita saja memanfaatkan apa yang ada di rumah atau di sekitar kita. Nih sudah ditaburi seperti ini. Teman-teman pasti bilang tidak mungkin ya kopi, tapi lihat saja nanti. Pokoknya pantengi terus video kami untuk update tanaman terong yang kurang subur ini di Taman Zainur Nisa. Bagaimana perkembangannya nanti di video selanjutnya ya. 4 atau 5 hari kemudian kita update lagi. Oke teman-teman, kita sudah melakukan kegiatan kita di pagi ini. Sebagian dari kegiatan kita merawat terong yang kurang terawat tuh. Dan ini juga saya mau tunjukkan terong-terong yang sudah lama ya, sudah berumur sekitar 7 bulan ya, 7 bulanan ini teman-teman. Dari bulan Februari Maret kalau tidak salah, ingat saya menanam ini bulan Maret ya, bulan 3, awal bulan 3 teman-teman. Ini tuh masih awal-awal kita membangun pondasi rumah di sini ya. Nah, ini contohnya juga tanaman yang tanpa kita olah tanah, tapi karena di lubang tanamnya itu kita letakkan, saya yang menanam ini meletakkan kompos, entah itu kompos dari kotoran hewan atau kompos dari alam sini. Yang penting itu kompos tanah yang memang siap, yang subur. Waktu saya menanamnya seperti itu teman-teman. Saya meletakkan anakan pohonnya ini, di dalamnya itu ada kompos, jadi sudah subur. Walaupun saya tidak cangkul, tidak buat bedengan seperti yang ini, tapi dia juga bisa berbuah dan hidup selama ini dengan pohon yang lumayan rimbun. Nih buahnya, setiap 3 hari kita selalu petik teman-teman, dan rasa buahnya manis. Maksudnya itu bukan manis seperti gula ya, maksudnya itu enak lah untuk lalapan. Nah itu juga yang satu di sini sudah dicabut sama suami karena dia mau buat bedengan itu, jadi dia sisakan 2. Tapi terbukti karena kita rawat, kita lakukan perawatan, sampai sekarang dia hidup dengan baik, dia berbuah dengan banyak. Tidak kalah dengan terong-terong yang ada di dalam bedengan atau raised bed di situ. Dan ini tidak kalah kan teman-teman. Jadi perawatan pada tanaman, pemupukan, pemberian kompos itu jangan di skip teman-teman. Walaupun kelihatan tempat kita itu gembur tanahnya, subur tanahnya, tapi jangan di skip sewaktu kita memindah tanamkan, karena akan jadi seperti ini.
Padahal orang-orang bilang tanahnya di sini bagus. Memang bagus. Tekstur tanahnya memang gembur. Tapi menurut saya kalau kita tidak lakukan hal yang kita sudah lakukan pada tanaman-tanaman sebelumnya, itu tidak akan menjadi subur dengan cantik. Dia subur tapi tidak maksimal. Nah, lambat nih. Seperti ini nih. Padahal dia sama-sama dengan itu pembenihannya. Cuma lambat dipindahkan dan tidak dirawat, akhirnya dia menjadi seperti ini. Tapi sekarang kita akan mulai rawat. Kita sudah bersihkan, kita sudah berikan kopi. Bukan kopi apa ya, maksudnya limbah kopi untuk pengganti kotoran hewan untuk sementara, karena memang stok kotoran hewan kita habis, jadi kita pakai limbah kopi untuk pengganti. Nanti kita akan siram lagi pupuk organik cair dari gulma, dan kita akan update lagi perkembangannya di video-video kita selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti video kami yang singkat ini tentang perbedaan antara tanaman terong yang dirawat, yang diperlakukan dengan baik, dan yang hanya mengandalkan alam seperti itu. Jadi sudah bisa teman-teman menilai yang mana yang bagus ya. Jadi jangan lagi termakan omongan orang. Wah, memang tanahnya di sana bagus, di sana tanpa dirawat pun itu sudah bagus. Nah, jangan termakan omongan-omongan seperti itu. Kita memang harus merawat tanaman kita kalau ingin menghasilkan buah yang maksimal. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.